Berikut ini ulasan tentang materi penerapan pencatatan transaksi bukti penerimaan kas. Jadi silakan teman-teman simak ulasannya ini. Sebelumnya, jadi sistem penerimaan kas ini itu lebih ke cara mencatat akuntansi yang berhubungan dengan uang masuk atau penerimaan uang ya. Nah, cara pencatatannya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk sistem pencatatan yang nanti di sini menggunakan tabel. Tabelnya apa? Tabel bukti penerimaan kas ya. Nah, di sini kas yang dimaksud di sini adalah uang tunai. Uang tunai yang siap digunakan, dan yang namanya uang kas itu pasti uangnya cepat berubah. Berubah dalam artian cepat nambah dan cepat berkurang. Nah, maka di sini disebut sebagai aktiva yang paling liquid dan hampir semua transaksi pada akhirnya akan berhubungan dengan kas. Liquid berarti jumlahnya ini bisa naik turun dan memang harus selalu tersedia kas tersebut. Nah, kas yang dimaksud di sini ya uangnya ada yang dalam bentuk uang tunai atau ada namanya kas di bank. Perbedaannya, kalau kas di bank berarti penggunaan pembayarannya itu menggunakan sistem transfer atau elektronik. Itu kalau kasnya kas di bank ya. Kalau kasnya kas tunai berarti penggunaan uangnya bisa kalau uangnya sudah diberikan oleh bendahara. Penerimaan kas bisa berasal dari berbagai macam sumber. Apa aja sumbernya yang menyebabkan kasnya bertambah? Penjualan tunai, kemudian ada penjualan aset tetap. Kalau penjualan aset tetap, misalkan perusahaan punya mobil yang gak kepakai, mobil yang tidak terpakai tersebut dijual. Hasil dari penjualannya uangnya akan bertambah. Kemudian pinjaman dari bank. Perusahaan kurang uang buat modalnya, minjem ke bank. Pada saat minjem kan uangnya bertambah. Itu penerimaan kas. Kemudian juga ada dari pelunasan piutang ya. Pelunasan piutang itu apa? Penjualan kredit. Penjualan yang belum dilunasin, lunasinnya di periode berikutnya atau di hari berikutnya. Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan. Jadi fungsi dari kas ini adalah harus bisa dapat segera digunakan. Selain itu, transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi yang menyebabkan penambahan kas perusahaan. Tadi uang kas bisa bertambah kalau ada penjualan tunai, kalau ada penjualan aset, kalau mendapatkan pinjaman dari bank, dan kalau menerima pelunasan piutang. Itu uang kasnya bertambah ya. Kemudian bagaimana bentuk pertambahannya tersebut? Bisa pertambahannya langsung, artinya uangnya diberikan langsung, atau bisa juga dengan cara transfer ya. Uangnya bertambah tapi berdasarkan catatan yang ada di rekening bank. Misalkan bisa ketahuan dari e-bankingnya ya. Dalam penyusunan prosedur penerimaan kas perlu dipertimbangkan pentingnya dan frekuensi masing-masing transaksi. Sistem penerimaan kas ya, di sini ada penerimaan kas dalam bentuk uang tunai harus segera di-store ke bank. Khawatirnya nanti uangnya bisa kehilangan kalau tidak langsung di-store ke bank. Misalkan seperti supermarket tiap hari itu kan menerima uang kas ya. Bukan menerima hasil dari penjualan. Hasil penjualan tersebut yaitu langsung disetorkan ke kas banknya, ke rekening dari si pasar swalayan tersebut.
Kemudian penerimaan kas dilakukan secara transaksi kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan. Seperti kayak ada pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Itu juga bagian dari penerimaan kas. Prosedur penerimaan dari kas dari over the counter sales. Penjualan ini, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, dan kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over the counter sale ini, perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi, atau pembayaran. Counter sale berarti ini seperti kalau kita belanja di supermarket ya, supermarket besar. Kalau dulu ada Giant atau ada Home Solution yang elektronik, kita pilih, kemudian dari kita pilih barang yang mau kita beli, kita hantarkan ke kasirnya, kemudian melakukan pelunasan. Nah, si kasir itulah yang melakukan pelunasan. Over the counter sales dilakukan melalui prosedur berikut. Seperti kayak di pameran-pameran di J Expo ya, itu juga bagian dari over the counter sales. Pembelian memesan barang langsung kepada wiraniaga. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai atau cek ya. Bagian penjual memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan kepada pembeli. Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian dilakukanlah pencatatan akuntansinya. Nah, ini yang ada di pameran-pameran. Jadi yang ditampilkan di dalam pameran itu ya contoh-contohnya ya, sampel-sampel barangnya. Kemudian di sini ada prosedur penerimaan kas dari COD, cash on delivery sale. Apa ini artinya? Ini berarti ada transaksi penjualan tunai ya, COD, barangnya nyampe baru kemudian dibayar ya, yang biasa dipakai oleh ekspedisi. Misalkan Lazada, ada COD dari Lazada, berarti pada saat barangnya sampai di alamat kita baru bayar ke Lazadanya. COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Penjual mengirim barang melalui kantor pos pengiriman mengirim barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos. Kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerimaan dan melakukan pembayaran sejumlah tercantum di formulir COD. Kalau sekarang tidak banyak melibatkan kantor pos, masing-masing marketplace itu sudah punya kurirnya ya. Jadi dari kurir itulah COD-nya bisa berjalan. Nah, berikutnya prosedur penerimaan kas dari credit card sale. Sama, kalau credit card sale berarti nanti pembayarannya yang membayar adalah si pihak credit cardnya tersebut. Pihak si credit card itu tinggal menagih ke pemegang credit cardnya. Pihak credit card tinggal menagih ke pemegang credit card. Jadi dalam artian pakai uangnya si credit card dulu ya, bank credit cardnya. Misalkan BCA punya kartu kredit, nah pakai uangnya bank kartu BCA itu. Nanti bank BCA menagih ke si pemegang kartu kreditnya. Langkah-langkahnya sama sebetulnya ya. Milih barang, setelah milih barang masuk ke bagian credit card salesnya, diperiksa kartu kreditnya. Setelah sudah ada bukti ada limit masih mencapai ya, masih belum lewat limit dari pencairan penggunaan kartu kreditnya, maka bisa digunakan. Dan juga ini biasa terjadi kalau di pameran-pameran ya, banyak orang yang tidak membawa uang tunai terlalu banyak, terus mereka mau melakukan transaksi menggunakan kartu atau debit atau kartu kredit. Kemudian di sini setiap penerimaan kas harus dicatat bahwa ada penerimaan barang.
penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari. Tugas penerimaan kas tidak merangkap sebagai pelaksana pembukuan penerimaan kas. Nah, ini ada bagian-bagian lain ya. Bagian-bagian yang lain ini saling berhubungan. Jadi contoh bagian akuntansi. Bagian akuntansi itu tugasnya adalah pertama itu memeriksa bukti-bukti transaksi. Setelah udah diperiksa dicatat. Sudah itu aja ya. Memeriksa bukti-bukti transaksi kemudian dicatat. Kalau datang rekening koran itu catatan rekening perusahaan yang ada di bank. Catatan rekening perusahaan yang ada di bank dibandingkan dengan laporan yang sudah dibuat oleh bagian akuntansi. Kalau nggak cocok dilakukan perhitungan kembali. Kalau tidak cocok yang ada di rekening koran dengan yang ada di catatan akuntansi dilakukan perhitungan kembali. Namanya rekonsiliasi. Bagian keuangan tugasnya ngapain, Mister? Bagian keuangan yang menyetujui adanya uang keluar atau uang masuk, penggunaan cek, ya, penerimaan cek, beserta juga di sini yang menyetor ke bank. Yang menyetor ke bank itu adalah bagian keuangan. Emang udah? Selanjutnya bagian-bagian lain menerima uang dari kegiatan usaha melalui bank langsung. Bagian lain ini ya kita bisa sebut selain bagian akuntansi dan bagian keuangan. Bagian pendukung ya, dia bisa disebut bagian HRD, dia bisa disebut bagian pemasaran atau penjualan. Bagian pemasaran dan penjualan itu juga sama, menerima uang juga ya. Dan juga membuat dokumen juga bagian pemasaran dan bagian penjualan. Dokumennya dokumen yang berhubungan dengan pemasaran atau penjualan barang tersebut. Penerimaan kas dalam perusahaan pada umumnya berasal dari penjualan tunai dan dari penerimaan pembayaran piutang dari para debitur. Prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai sama juga, jadi penjualan yang dilakukan beserta pelunasannya. Pembeli datang ke toko, sudah dilihat milih-milih barang, kemudian barang tersebut diserahkan ke kasir, dilakukanlah pelunasan barang. Nah, itu penjualan tunai. Ya. Pembeli memesan langsung barang ke para winaga. Nah, ini step-stepnya sama aja sebetulnya. Dalam penjualan tunai juga ada buktinya ya. Kalau di nota kontan atau di apa, itu kalau kalian belanja itu suka ada buktinya dua. Bukti yang pertama dengan bukti yang kedua. Nah, kita dikasih yang mana, Mister? Kita dikasih yang bukti yang pertama, yang asli. Yang bukti yang kedua itu dipegang sama si penjualnya atau dipegang sama si pramuniaganya ya. Kalau kalian beli barang yang barang tersebut harus ditulis ininya, ditulis bukti kasanya ya. Nah, kalau barangnya barang yang besar, yang berat, yang mahal, ini buktinya disebutnya faktur. Perlu ada rincian-rinciannya. Termaksud di dalam rincian tersebut ada tanggung jawab buat pengiriman barangnya. Itu juga dibuatnya 2 rangkap minimal. Si penjual megang, si pembeli megang yang aslinya. Nah, ini apa, Mister? Ini namanya flowchart. Ini tidak terbaca flowchartnya ya. Ini flowchart bagan alur. Kalau dari flowchart yang di atas itu, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Jadi kalau barang yang dijual itu banyak, pasti kan laporannya juga banyak, laporan penjualannya. Laporan penjualannya itu disusun berdasarkan jenis-jenis barang yang dijual. Misalkan kalau sekarang sembako ya, itu ada sirup, ada kurma, sampai misalkan ada 10 barang yang dijual ya, maka dibuatlah laporan 10 barang yang dijual. Kayak warung sembako itu banyak jenisnya ya, tidak hanya satu barang.
Kalau jualannya galon atau gas masih mending ya. Galon ya kita ada aqua, ada fit, misalkan ada le mineral ya, cuman ada 3 doang. Ya, gas juga ada gas LPG yang 3 kilo, ada gas yang 8 kilo. Kurang lebih ada 5. Nah, ini tuh laporannya per jenis barang. Kemudian jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai dicatat. Misalkan penjualan tunai itu penjualan yang konsumen langsung ya biasanya. Misalkan jualnya galon galon fit misalkan ya. Satu harganya misalkan 16.000, tapi nanti galonnya dibalikin. Maka itu di situ 16.000. Nah, kalau yang pembeli si toko itu biasanya dia bayarnya ada yang mingguan atau ada yang per 3 hari baru bayar. Dia ngambilnya agak banyak, mungkin bisa 10 galon ya atau lebih dari itu. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Harga pokok itu artinya modalnya. Jual galon fit misalkan 18.000. Ya modalnya 14.000 ditulis. Harga pokoknya 14.000, laku 18.000. Berarti ada laba untuk 1 galon itu 4.000. Nah, ini bukti-bukti ya, bukti-bukti yang ada di dalam penjualan. Ada faktur, kemudian ada credit card, sales slip, bill of lading, faktur penjualan, bukti store bank ya, ada rekap kartu harga pokok. Jurnal-jurnal yang digunakan, ini ada jurnal penjualan. Sesuai dengan namanya, berarti ini khusus penjualan. Penjualannya apa, Mister? Ini khusus penjualan kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas. Oh, berarti ini khusus. Khusus apa? Khusus untuk menerima uang kas. Jurnal umum, berarti ini untuk semua transaksi dicatat. Kartu persediaan, berarti ini untuk apa ini? Ini untuk stok. Barang masuk, barang keluar. Kalau kartu gudang ya berarti barang yang ada di dalam gudang. Kartu gudang itu bisa jadi setiap gudang itu isinya berbeda-beda. Maka kartu gudangnya juga berbeda-beda. Sistem penerimaan kas dari piutang. Piutang berarti ini ada penjualan yang belum dilunasi. Penjualan yang belum dilunasi, penjualan tersebut disebut sebagai piutang usaha atau piutang dagang ya. Ada istilahnya debitur dan ada istilahnya kreditur. Debitur itu orang yang mempunyai hutang ya, orang yang mempunyai hutang. Kalau kita sebagai toko kita punya toko, maka orang yang hutang sama kita itu kita sebut sebagai debitur. Status hutangnya disebut sebagai piutang ya. Status tunggakannya itu disebut sebagai piutang. Kemudian kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Ada fungsi-fungsinya di sini, fungsi sekretariat, penagihan, fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan internal. Fungsi ini fungsi yang membantu pada saat ada pelunasan penjualan kredit. Sekretariat, nah ini sebenarnya ini bagian yang buat mengingatkan bahwa piutangnya konsumen sudah jatuh tempo. Ya, kita sebut sebagai bagian ADM lah ya. Kemudian bagian penagihan. Nah, ini bisa jadi yang dia langsung ke tempat si konsumen tersebut nagih. Ya. Bagian kas berarti ini yang berfungsi menerima apa, Mister? Menerima pelunasan. Ada laporan-laporan di bagian kas. Baik pelunasannya langsung atau pelunasannya transfer. Yang meriksa adalah bagian kas. Bagian akuntansi, bagian mencatat berdasarkan bukti yang diberikan dari bagian kas atau fungsi kas. Fungsi pemeriksaan internal atau intern ini berarti dia memeriksa kegiatan pencatatan penjualan. Apakah sudah dilakukan dengan baik, apakah rapi atau tidak rapi. Nah, ini adalah fungsi pemeriksaan intern. Nanti teman-teman bisa kemungkinan kerja di bidang-bidang ini salah satunya.
Dan nanti pada saat uji kita tatap muka, kita akan coba praktekkan bagaimana jurnal penerimaan kas. Oke, ulasannya silakan disimak. Setelah disimak kalian ketik di komen YouTube, Mister, saya sudah menyimak materi ini.